Malam semakin larut, burung-burung malam seakan berduka, dan bumi pun seperti ditinggalnya pergi tapak-tapak kaki yang pernah berhutang pijak padanya. Memang sunyi senyap melintasi Yerusalem, Getsemani. Dalam hati sang putra Allah, ingin rasanya menangis sekuat tenaga, tak rela bila dia meninggalkan kota leluhurnya, Yerusalem. Dan ketika sehabis menyanyikan pujian, kamu akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Namun, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus juga memperingati Petrus bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Terbayang semua yang akan terjadi di puncak bukit, tubuh tergantung di sela rintik mengadu nyari, menanggung siksa. Namun bukanlah kehendak terjadi. Hatiku sangat sedih, seperti Muhammad Kirakan. Tinggallah kamu di sini, dan aku pergi ke sana untuk berdoa. Berjaga-jagalah. Ya Bapa, jikalau kiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah yang seperti saya kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki yang terjadi. Yohanes, Yohanes. Terus. Yakobus, tidak sanggupkah kamu berjaga bersama aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, agar kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapa, jikalau cawan ini tak mungkin berlalu daripadaku, kecuali kalau aku meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Yakobus, Petrus, Yohanes, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersama aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam percobaan. Getsemani, berlutut kusuk rapuh lulung, tangan tertahan di bongkahan wadas, peluh deras mengalir bercampur darah, membasuh wajah suci putra Allah. Getsemani damai berubah seram, malam semakin dingin menunduk. Yesus akan masih terpaku diam membisu, matanya memandang nanar. Sesaat bibirnya bergerak halus, dan peluh darah itu semakin deras mengalir. Yesus akan mati kutuk tak berdaya. Terbayang sesaat bukit tengkorak yang seakan menanti datangnya korban. Sesaat kematian semakin dekat membayang, hening menekam panjang, merinding tunduk semua insan, sebuah pasrah. Ya Bapa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Yohanes, sekarang tidurlah dan beristirahatlah. Lihatlah bahwa saatnya sudah tiba, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Ayo! Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman. Untuk itu engkau datang. Dan kamu semua, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Dan jikalau apa yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tuanku, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Aduh! Sungguh suatu mujizat. Sarungkanlah pedang, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kamu kira bahwa aku tidak dapat meminta kepada Bapakku di surga agar ia mengirimkan 12 pasukan malaikat agar aku jangan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Dan kamu semua, sangka kamu ini seorang penjahat, sehingga kamu datang kepadaku dengan pasukan lengkap untuk menangkap aku. Tapi biarlah hal itu terjadi, supaya tergenapilah apa yang tertulis dalam Alkitab. Berjalan! Siap! Tangkap dia dan bawa dia dengan selamat kepada imam besar. Siap! Ayo jalan! Cepat! Yudas sang pengkhianat telah pergi membawa upahnya, dan Yesus kini harus menghadap kenyataan hidupnya. Pasukan penangkap membawa Yesus pergi. Mereka menjauhi dan hilang dari pandangan mata para rasul. Petrus yang menganggap dirinya sebagai pemimpin dan sahabat Yesus merasa kehilangan tokoh dan gurunya. Ia merasa kehilangan masa depannya. Petrus merasa kehilangan tempat ia menaruh harapannya. Sebagai Petrus kecil yang dipercayakan untuk memimpin kelompok kecil, lingkungan, gabungan, stasi,
paroki, dan lain-lain, apakah kita pun berani membela Yesus kebenaran yang dirampas oleh atasan kita? Ataukah kita takut akan terangnya kekuasaan yang diberikan kepada kita sehingga kita diam 1000 bahasa? Sementara itu, bagaikan anak ayam kehilangan induknya, ke-11 rasul itu tercengang. Mereka hanya mengharapkan sang gurunya dibebaskan dari tuduhan-tuduhan palsu, atau namun kenyataan lainnya bicaranya. Di hadapan Yudas, Kaifas dan Pilatus seperti berlomba, para saksi palsu angkat bicara. Sepertinya mereka ingin menelan habis sang putra Allah yang diam membisu. Pilatus pun heran jadinya melihat sosok yang tak ingin hidup lagi. Tapi di lain sisi, Pilatus tahu bahwa sosok terdakwa itu tidak cocok dibawa ke hadapannya karena orang itu tidak bersalah. Umat dimohon berlutut. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau dengan tenang menghadapi musuh-musuhmu yang berusaha menghabiskan nyawamu. Di depan pengadilan, Engkau dengan berani mempertahankan kebenaran bahwa Engkau adalah anak Allah, walau sangat berbahaya bagi keselamatan ragamu. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami lebih sering senang berkhianat dan mengingkari kebenaran supaya kami selamat dan diterima baik oleh sesama dan atasan. Olehnya kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau menanamkan kebenaran, dan dengan salib serta sengsaramu, kami mohon kepadamu ampun atas dosa-dosa kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Umat dimohon berdiri. Maaf, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Hei, lihat, orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku tidak kenal orang itu. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Bukankah telah aku katakan, aku tidak kenal orang itu. Ajaranmu dan bagaimana dengan murid-muridmu? Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi kepada mereka. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah kepada mereka apa yang mereka dengar. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku perbuat.
Bangsat, begitukah ucapanmu kepada imam besar kita? Jikalau kataku ini salah, tunjukkan mana salahnya. Tapi kalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah yang hidup? Engkau sendiri telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita mencari saksi lagi? Kamu semua telah mendengarkan hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Ia harus dihukum mati. Ia harus dihukum mati. Ia harus dihukum mati. Coba katakanlah kepada kami, siapa yang menampar kau? Untuk menghukum mati seseorang, kita butuhkan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bawa orang ini kepada Pilatus, gubernur Romawi untuk diadili. Kepala pasukan, siap! Bawa orang ini kepada Pilatus. Berjalan! Siap! Siap! Bawa dia ke Pilatus! Apa yang menyebabkan kamu pagi-pagi sekali kemari? Ini telah menghasut rakyat untuk melawan Kaisar. Mulai dari Galilea sampai ke segala pelosok. Mulai dari Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau begitu, bawa kepada Herodes. Itu wilayahnya. Bukankah sekarang Herodes masih berada di Yerusalem? Bawa kepada Herodes. Kepala pasukan, siap! Bawa orang ini ke Herodes. Berjalan! Siap! Bawa dia ke Herodes! Siap! Siapakah engkau sebenarnya? Saya bertanya kepadamu, siapakah engkau sebenarnya? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah suatu mujizat. Tuanku, orang ini menyesatkan banyak orang dan mengaku dirinya seorang raja. Seorang raja? Yang mulia, prajurit. Ajar dia. Cukup. Bawa dan kembalikan kepada Pilatus. Ini wilayah. Kepala pasukan, siap! Bawa kepada Pilatus. Kau harus berhati-hati. Mereka sedang bertikai. Ya, aku tahu itu. Dan aku bingung untuk memutuskan. Orang itu tidak bersalah. Tapi kalau aku membebaskan dia, maka agama dan orang Farisi akan menghasut rakyat untuk melawan aku. Tapi juga kalau aku menyalibkan dia, maka pengikutnya akan bangkit melawan aku.
Kau ingat, banyak sekali masa waktu Yesus memasuki Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Ya, aku ingat. Dan Kaisar telah memperingatiku dengan keras. Jangan ada lagi pemberontakan di wilayahku. Kalau ada pemberontakan lagi di wilayahku, maka darah berikut yang tumpah adalah darahku. Apa yang harus aku putuskan? Hati-hatilah. Berapa jumlah pasukan yang perlu disiapkan untuk penamanan ini? Aku tidak mau lagi pemberontakan di wilayahku. Karena itu, jangan tambah pasukan. Biarkanlah mereka masuk. Herodes menyerahkan kepadamu. Apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan membawa dan menyerahkan kepadamu. Kalau begitu, ambillah dia dan hakimilah menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan untuk menghukum seseorang. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Baik, prajurit, bawa dia kemari. Engkau ini ke raja orang Yahudi? Aku berkata kepadamu, apakah engkau ini raja orang Yahudi? Apakah engkau katakan dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Tapi apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan bangkit melawan, agar aku jangan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jadi, engkau adalah seorang raja? Engkau sendiri telah mengatakannya, bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku lahir dan datang ke dalam dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia mendengarkan daku. Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi ada satu kebiasaan, bahwa pada waktu pesta Paskah, aku akan membebaskan bagimu seorang tahanan. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jangan dia melainkan Barabas. Prajurit, kau bawa Barabas kemari. Siap! Mau jalan! Baiklah, aku akan menyuruh orang untuk menyusahkannya. Prajurit, kau, cambuk dia. Siap! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Sudah cukup, bawalah dia ke depan. Hei! Salam, hai raja orang Yahudi. Lihatlah manusia ini. Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
Prajurit, bawa Barabas kemari. Siapakah yang harus aku bebaskan bagimu? Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Siapakah yang harus aku bebaskan bagimu? Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Ambillah dia dan salibkan dia. Tetapi aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus dihukum mati. Prajurit, bebaskan Barabas dan bawa Yesus ke dalam. Dari mana kamu? Tidakkah engkau mau berbicara? Dan tidakkah engkau tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk menyalibkan engkau dan berkuasa pula untuk membebaskan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadapku. Jikalau kuasa itu tidak diturunkan dari atas kepadamu. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Sebab setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, yang melawan kaisar. Prajurit, bawa dia ke depan. Inilah rajamu. Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak punya raja selain kaisar. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak punya raja selain kaisar. Ambillah dan salibkan dia. Tetapi aku tetap tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Itu urusanmu sendiri. Biarkanlah darahnya ditangguhkan ke atas kami dan ke atas anak-anak kami. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil kepada Yesus. Kenyataan ini karena desakan massa yang sedang mengamuk. Sang Putra Allah harus menerima salib sebagai jawaban atas segala kebaikan dan cintanya. Yesus tahu bahwa hukuman yang diberikan kepadanya memang tidak adil. Tetapi dengan penuh kerelaan ia menerimanya. Baginya bukan beratnya salib yang dipikulnya, tapi dosa manusia yang harus diselamatkan dalam sengsara dan salibnya. Itulah sebabnya ia dengan rela memikul salibnya ke puncak Kalvari. Yesus rela memikul dosa-dosa kita ke puncak pengampunan.
kita umat membelakangi dalam perjalanan jalan salib. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dia dipandang hina dan ditolak masyarakat. Seorang manusia penderita yang ditimpa bencana dan sengsara. Sampai kita menutup mata kepadanya karena kita memandangnya rendah dan hina terhadapnya. Namun, dialah yang menanggung segala penyakit kita dan memikul penderitaan kita. Tapi kita malah menganggapnya sebagai seorang berdusta yang dipukul dan direndahkan Allah. Karena dosa-dosa kitalah ia ditombaki, dan karena kejahatan kitalah ia dipatahkan. Ke atas dialah dijatuhi hukuman, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bangsat, ayo kamu! Bangsat! Bangsat, cepat! Dia punya anak. Ina
kiranya dengan pertemuan yang suci ini, kami menaruh perhatian terhadap sengsara dan penderitaan sesama kami. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Ayo cepat jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Hilang dia raja. Ayo jalan. Jalan cepat. Ayo jalan. Hei kau, bantu bingung soal ini. Cepat. Ayo cepat. Putra Allah kini semakin lemah oleh beban salib dan kekejaman para algojo. Kenyataan ini membuat para algojo sendiri ketakutan. Jangan-jangan Yesus meninggal dalam perjalanan menuju Kalvari. Karena itu, kepala pasukan memaksa Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Tuhan. Ingin rasanya Simon berlari meninggalkan sosok Putra Allah yang sudah tak berdaya. Simon sangat malu dan takut. Tapi dengan kesadaran yang sedikit demi sedikit muncul, membuat Simon akhirnya memikul salib Tuhan dengan jujur dan ikhlas hati. Umat dimohon berlutut. Nasib malang dari saudara-saudara kami yang miskin, yang menderita sakit, yang terkurung dalam penjara, yang dibuang dari tanah airnya, dan dikucilkan dari orang-orang yang dicintainya. Kami mohon kiranya Engkau membuat kami sanggup memikul salib sesama kami yang tidak dapat dipikul oleh mereka sendiri. Biarkan kami mampu menjadi Simon-Simon kecil bagi sesama kami yang membutuhkan tangan dan bahu kami, sehingga nama-Mu dikenal kini dan sepanjang masa. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo jalan. Cepat. Ayo jalan. Cabuk ya, bergerak, cabuk ya. Ayo jalan. Jalan. Ayo jalan. Bangsat. Bilang dia raja. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Bilang dia raja. Bilang dia raja. Aku mau kasih. Stop. Stop. Wajah Yesus semakin berlumur darah. Keringat dan butiran darah seakan berlembah membasahi wajah Putra Allah. Kita tak lagi mengenal wajah itu. Hilang sudah segala keindahannya bagi semua mata yang memandangnya. Akhirnya Veronica
tanpa takut dan malu menembus orang banyak dan menghadang pasukan para algojo itu. Lalu dengan penuh rasa haru, Veronica menyapu wajah Yesus. Veronica merasa heran karena kini wajah Yesus terlukis dalam kain tersebut. Mungkin inilah ucapan terima kasih Tuhan terhadap orang yang berani memberikan lembaran kain hidupnya buat meringankan keringat dan penderitaan kaum tertindas. Mungkinkah kita juga berani memberikan kain lembaran hidup kita yang kita anggap masih bersih dan dihormati orang lain kepada mereka yang sedang dihina, dianggap rendah martabatnya, ataukah kita lebih mementingkan prestasi kita? Kasih orang Tuhan ang santo atau junora roa baing Yesus jatuh kedua kalinya. Karena Putra Allah menjadi letih dan kehabisan tenaga, maka jatuhlah Yesus tersungkur di atas tanah. Dengan sisa kekuatan yang ada, Yesus harus bangkit lagi guna melanjutkan sisa salibnya. Sementara itu, para algojo terus saja menganiaya dan menghinanya. Namun Tuhan menerima semuanya itu dengan rela hati untuk menyili dosa-dosa yang sama dilakukan manusia secara berulang kali. Mungkinkan kita berani bertekad untuk tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama, atau paling tidak mengurangi. Ya Tuhan Yesus, karena keletihan dan sakit yang melewati batas kemampuan-Mu,
sebagai manusia, maka engkau jatuh tersungkur lagi ke tanah untuk kedua kalinya. Sosokmu seperti cacing yang tak berdaya dan tak bernilai lagi, menjadi bahan ejekan orang-orang dan penghinaan para bangsa. Kami mohon kepadamu agar kami umatmu yang sekarang mengikuti jalan salibmu ini, dan segenap umat Allah yang sedang berjalan menuju tanah perjanjian abadi, dapatlah engkau menganugerahi semangat untuk sanggup melepaskan segala dosa-dosanya yang sering tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Lantas sisa salib. Ayo kita jalan. Ayo jalan. Out. Cepat jalan. Nik. Ayo cepat. Ayo kita jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan cepat. Bangsa. Ayo jalan. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat jalan. Ayo jalan. Bangsa. Ayo cepat. Stop. Wanita-wanita Yerusalem menangisi Yesus. Di pinggiran jalan salib Tuhan, berdirilah wanita-wanita Yerusalem yang mempunyai perasaan sedih sekali, menangisi dan meratapi penderitaan Yesus. Namun Yesus dengan penuh belas kasihan justru memperingati wanita-wanita itu akan kemungkinan ketidakadilan menimpa mereka. Apakah kita juga siap menantang praktik ketidakadilan, atau kita hanya menangis di pinggiran jalan penderitaan yang mereka diperlukan tidak adil? Janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihatlah pada masanya, orang akan berkata, berbahagialah perempuan yang mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusu. Maka orang akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang terjadi dengan kayu kering? Umat dimohon berlutut. Bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap manusia dalam hal mengikuti Engkau melalui tindakan korban secara sukarela. Jangan biarkan kami berkecil hati
dan putus asa bila kami tidak ada semangat lagi. Ayo jalan! Jalan! Cepat jalan! Cepat jalan! Ayo jalan! Ayo cepat jalan! Ayo cepat jalan! Beban salib terasa semakin berat karena keletihan Yesus. Akhirnya jatuhlah Yesus untuk ketiga kalinya di bawah salib yang berat itu. Namun Yesus tidak mau menyerah. Yesus mau menyelesaikan karyanya yang ditugaskan Bapa kepadanya. Maka Yesus berusaha bangkit dan berjalan terus. Mungkinkah kita juga berani untuk bangkit lagi mengalami kegagalan? Ayo bangun! Lanjutkan jalan salibmu! Ayo bangun! Ayo jalan! Ayo cepat! Ayo jalan! Ayo cepat bangun! Ayo jalan! Ayo jalan! Cepat! Cepat jalan! Ayo jalan cepat! Ayo cepat jalan! Ayo jalan! Cepat jalan! Ayo cepat jalan! Bilang dia raja! Cepat jalan! Ayo cepat! Ayo jalan! Sudah tiba saatnya. Yesus sudah berada di puncak Kalvari, Golgota. Mereka mulai menyiapkan perlengkapan penyaliban Yesus, seolah-olah mereka berhak atas hidup dan matinya Yesus. Dan seharusnya segala sesuatu di bumi ini menghormati Yesus. Namun secara kasar orang menanggalkan pakaiannya. Yesus ditelanjangi dan diolok-olok. Mungkinkah kita sanggup menjaga tubuh kita, atau kita menghina tubuh kita sendiri demi kebahagiaan sesaat, seperti mabuk-mabukan, narkoba, seksualitas, malas bekerja, dan lain-lainnya. Dan saat ini juga adalah saat yang paling mengerikan. Para algojo dengan kasar memaku tubuh Tuhan pada kayu itu. Tentu sakit dan derita tak terperikan sudah. Yesus tak sekejam pun memperoleh ketenangan. Bahkan ketika di atas salib pun ia menyaksikan jubah-jubahnya dirampas dan diundikan oleh para algojo. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa,
ia sempat memberikan sebuah mandat kepada Yohanes untuk menerima Maria sebagai bunda, dan sebaliknya Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria untuk dijadikan sebagai pengganti Yesus anaknya. Inilah wasiat suci di mana gereja diserahkan dalam perlindungan dan doa Bunda Maria. Dan jika gereja mau berdoa, maka Yesus mau agar gereja berdoa bersama Bunda Maria kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada padamu dirampas habis-habisan. Engkau terbaring dan tergantung seorang diri pada kayu palang penghinaan itu, salib yang kasar dan sengsara. Ajarilah kami mengingkari segala sesuatu yang hanya merugikan kami atau yang merupakan kebahagiaan semu belaka. Kami mau hidup sederhana dan berugah hari, rendah hati, dan tidak mau menuntut macam-macam, sehingga gerejamu menjadi kokoh karena tidak mudah terhempas oleh gangguan kepentingan dunia.
Marilah kita buatkan semuanya agar seorang dapat sebagian. Jangan kita buatkannya beberapa foto, tapi kita uji saja. Menentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Bagaimana pendapat kalian? Setuju. Saya yang mendapatkannya. Hei, engkau yang mau merupakan Pancala dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari saja. Turunlah dasar buju dan selamatkanlah dirimu sendiri. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah, kalau ia Mesias Raja orang Israel, turunlah dari salib itu supaya kita semua melihat dan percaya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Baik. Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibu. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Aku haus. Sudah selesai. Sungguh, orang ini anak Allah. Marilah kita patahkan kakinya, karena hari Sabat sudah dekat. Orang ini sudah tak bernyawa lagi. Jangan kita patahkan kakinya. Tapi untuk menjaga kemungkinan, sebaiknya kita tikam saja lagi. Ya Bapak, dalam tanganmu diserahkan nyawaku.
sabar. Senja kelabu menjemput gelap, sepi dalam gelauan tawaria terhimpit dalam dunia penuh luas. Tiada aku, tiada mereka, hanya dikau bersama. Tiada aku, tiada mereka, hanya dikau Tuhan dalam kelana musafir cinta. Oh salib, salib terpanjang megah. Oh Tuhan, Tuhan tergantung sakti. Karena hari Sabat hampir tiba, maka Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agung yang tidak menyetujui penyaliban itu, datang kepada Pontius Pilatus dan meminta untuk menurunkan jenazah Yesus sebelum hari Sabat tiba. Yusuf Arimatea menurunkan jenazah Yesus, dan sebelum dikuburkan, ia diletakkan di pangkuan Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Mungkinkah setiap duka, kegagalan kita selalu meletakkannya ke dalam pangkuan kerahiman Bunda Maria?
turut nelayan amin panonggolari Tuhan bersamamu dan semoga kita semua penderitaan, kegembiraan dan kebahagiaan kita serta jalan salib kehidupan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.